Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu badala bidin ada radakirun radiyallahu anhu wa jabal muslimin dan muslimat. Allah radhiyallahu anhu muridun, artinya yang menentukan. Nah, menentukan itu maksudnya menentukan segala sesuatu lah. Karena segala sesuatu itu sebelum ada itu sebenarnya bebas lah. Ya, misalnya manusia itu hendak lelakian bebinian, itu tidak ada yang apa. Kan bisa-bisa aja lah orangnya jadi lakian jadi bebinian. Lalu yang menentukan lelakian dan bebinian itu Allah Ta'ala. Nah kemudian bentuknya misalnya lamak atau kurus ya, itu bisa aja lah. Tapi yang menentukan orang lamak atau kurus itu Allah Ta'ala. Nah seterusnya seperti itu. Jadi ketentuan itu lah, maksudnya ketentuan itu menentukan, memastikan lah keadaan makhluk itu adalah Allah Ta'ala, tidak ada yang lain. Nah jadi muridunnya yang berkehendak itu menentukan sesuatu dengan kehendaknya. Nah apa yang sudah menjadi ketentuan dari Allah dengan kehendaknya itu tidak bisa dirubah lagi. Artinya orang lain tidak bisa menentukan hal lain selain dari apa yang dikehendaki oleh Allah, karena yang jadi itu pasti ampun Allah Ta'ala. Maka mustahil yang tergagah itu terpaksa, jadi kita lah. Jadi sebenarnya misalnya dia menentukan nih laki-laki, tapi karena ada dorongan-dorongan lain ini harus perempuan misalnya, lalu jadi perempuan, tidak bisa lah. Jadi apa yang dikehendaki Allah itulah yang terjadi, ya kan? Tidak ada orang lain yang bisa mempengaruhi kehendak Allah Ta'ala. Dalilnya sifat iradat adanya. Nah dalilnya itu sama lah, dalilnya yaitu dalil sifat iradat adanya. Jadi semalam sifat iradat itu fa'alul lima yurid lah, Allah Ta'ala itu memperbuat apapun yang dikehendakinya. Nah ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu punya kehendak, artinya dia orang yang punya kehendak, itulah murid. Nah atau dalil akalnya adalah Allah punya kehendak itu, ya buktinya adalah makhluk yang diciptakan Allah itu berarti dikehendaki oleh Allah. Jangan-jangan ada kehendak ya ada. Makhluk ini lah, jadi ya sebelum dia memperbuat sesuatu itu ya tentunya dia menghendaki. Ini karena mungkin orang menggawe sesuatu lah, ada sesuatu tanpa dikehendaki. Nah jadi alam semesta ini bukti nyata lah, Allah Ta'ala itu kuasa menciptakan sesuatu dan itu sesuai dengan kehendaknya, memang itulah yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Maka patut bagi mukmin mu'taqid, orang yang percaya dan meyakini bahwa Allah Ta'ala itu zat yang maha berkehendak, bahwa ia banyak berminta doa pada Allah Ta'ala dengan segala kebajikan dunia dan kebajikan akhirat, dan menolak segala bala dunia akhirat adanya.
Nah, jadi Allah Ta'ala itu memang berkehendak, dan apa yang dikehendaki Allah itu pasti akan terjadi lah. Nah, tetapi yang kita tidak pernah tahu itu sampai kapan Allah menghendaki hal itu. Nah, jadi misalnya lah kita ini dikehendaki Allah saat ini lah, misalnya tidak ada kebaikan di dalam diri kita, kebaikan dunia akhirat lah saat ini. Nah, itu memang kehendak Allah, tapi kita tidak pernah tahu sampai kapan kehendak itu. Ini bisa aja kita Allah merubahnya sendiri kehendaknya. Nah, contoh misalnya ya dalam hidup di dunia aja, kita nih saat ini misalnya sakit dalam keadaan miskin gitu kan. Nah, tetapi kehendak Allah, kemiskinan itu memang dikehendaki Allah terhadap diri kita, tapi kita yang gak ada tahu itulah sampai kapan kita miskin. Nah, maka dari itulah salah satu upaya kita lah, ini ubudiyah kita lah, penghambaan kita kepada Allah, maka kita berdoa. Artinya kita berdoa itu kita menginginkan keadaan saat ini dirubah dengan keadaan yang lebih baik. Dan apabila sampai waktunya memang Allah menghendaki miskin misalnya cuma 10 tahun aja, selebihnya kita dikehendaki Allah dengan sugih. Nah, maka seolah-olah doa kita tadi kabul. Padahal memang ketentuannya sebenarnya orang itu sugih lah di saat itu. Hanya yang sesudah 10 tahun itu tadi. Nah, jadi doa itu sebenarnya adalah untuk menelusuri apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, hanya menggiring aja. Nah, cuma bilanya sesuai dengan apa yang kita minta, itu seolah-olah doa kita kabul. Nah, disinilah kedudukannya, nang zahirnya itulah la yarudul qada illa doa, tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Nah, itu zahirnya itu seperti itu, seolah-olah doa yang kabul lah. Jadi yang asalnya takdir Allah ini miskin menjadi sugih misalnya. Nah, padahal sesungguhnya ya kan, apa yang ditakdirkan ditakdir akan magudir yakun, apa yang ditakdirkan Allah itulah yang terjadi. Kalau orang itu misalnya imbah berdoa lalu sugih, ya memang takdirnya disugihkan Tuhan waktu itulah. Nah, jadi sehingga ulama-ulama tasawuf memandang fungsi doa itu cuma ingin menzahirkan ubudiyah, bukti bahwa kita ini seorang hamba lah yang tiada memiliki apa-apa, lalu meminta kepada Allah yang Maha Kaya. Nah, jadi kalau urusan kabul kadanya itu memang mengiringi takdir. Nah, tetapi biasanya kita ini belum tahu takdir Allah Ta'ala terhadap kita yang sesudah saat ini lah. Nah, tetapi tandanya itu apabila kita sering meminta berdoa kepada Allah untuk hal itu, nah berarti di kemudian hari takdir kita sampai ke sana. Nah, jadi bila orang ini bila fokus permintaannya lawan Tuhan supaya jadi orang alim misalnya lah. Nah, itu nanti kemungkinan besar nih kabar gembira dari Allah bahwa memang takdirnya nanti akan menjadi orang alim. Nah, apabila orang ini dalam doanya itu berat misalnya supaya sugih, nah kemungkinan besar di kemudian hari dia akan menjadi orang sugih. Nah, sugihnya itu sebenarnya ditakdirkan Tuhan lah. Nah, tetapi seolah-olah doa lah yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, di sini ini menemukan nas-nas atau dalil gimana tentang takdir dan doa. Kan dari satu sisi tadi doa bisa menolak takdir, ya. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Nah, tapi di sisi lain lah kajabal kalam ya Nabi, pulpen tinta pulpen menulis takdir itu sudah kering. Maksudnya dia mengisyaratkan ini tidak bisa dihapuskan lagi, lah sudah kering, nggak ada mau dihapus lagi. Nah, ini tadi lah. Jadi sebenarnya zahirnya aja doa itu bisa menolak takdir, tetapi pada hakikatnya justru doa itu mengiringi takdir. Jadi apa yang ditakdirkan Allah itulah yang terjadi. Cuma apabila yang ditakdirkan Allahnya sesuai dengan apa yang kita pinta kepada Allah,
Nah ini maka berarti doa ini mengiringi takdir kita. Itu hakikatnya lah. Nah cuma orang berdoa itu meskipun doa mengiringi takdir juga, cuma tidak ada ruginya lah, karena berdoa itu ibadah berarti. Kabul kada kabul, doa itu sudah nilainya ibadah lah. Nah jadi sehingga di sini lah patut bagi mukmin mu'taqid tujar sidin bahwa ia banyak berminta doa pada Allah Ta'ala dengan segala kebajikan dunia dan kebajikan akhirat. Nah karena dengan kehendak Allah ya doa itu bisa dikabulkan, nah, tapi hakikatnya mengiringi takdir tadi dan menolak segala bala dunia dan akhirat adanya. Nah jadi doa itu intinya minta kebaikan dunia akhirat lah, terhindar dari bala dunia dan akhirat. Nanti bala itu keburukan lah di dunia maupun di akhiratnya. Yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah itu doa mencakup semua sudahlah. Maka orang menyebutnya doa pamungkas atau doa apalah, doa sapu jagat lah. Ya memang ringkas lah kalimatnya, tapi maknanya itu sangat sangat luas. Nah jadi itu sebagai bukti kita meyakini Allah Ta'ala itu adalah yang berkehendak. Jadi dalam kondisi apapun kita, kondisi terburuk sekalipun, kita tidak boleh berputus asa. Ya, nah kita tetap optimis bahwa satu ketika Allah Ta'ala dengan kehendaknya ya akan merubah takdir kita yang kondisi buruk itu. Nah ini disertai usaha ikhtiar kita itu dengan doa. Nah jadi kalau sekarang misalnya kita sudah merasakan dapat kebaikan ya kan, nah maka kita minta tambahi kebaikan itu. Karena apa? Di dunia ini tidak ada orang yang mendapat kebaikan dengan sempurna, itu tidak ada. Nah jadi istilahnya itu ada sedikit, ada banyak. Banyak itu masih bisa lebih banyak lagi dari itu. Yang lebih banyak masih bisa lebih banyak lagi daripada itu. Karena tidak ada yang sempurna lah. Nah jadi sehingga tidak disalahkan, bahkan lah orang yang sudah alim sekalipun dia tetap dianjurkan minta tambahan ilmu lah. Nabi kita Muhammad SAW itu sudah luar biasa ilmunya lah, tetapi Allah Ta'ala memerintahkan beliau wa qur rabbi zidni ilma, katakan olehmu wahai Muhammad, baca olehmu rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkanlah ilmuku. Nah padahal Nabi itu sudah alim. Nah jadi artinya kita minta lah, sudah dapat kebaikan, minta lebih banyak lagi, itu tidak masalah, bagus saja. Nah cuma hal itu terbagi dua lah. Kalau hal-hal itu dinisbahkan atau dimasukkan ya masuk nilai akhirat, nah maka ini sangat bagus sekali kita minta kepada Allah, minta tambahan ya kan kepada Allah. Tapi kalau hal-hal yang bernilai dunia itu boleh kita minta lah, tetapi andai kata-kata minta itu tidak masalah juga, karena itu memintanya tidak dianjurkan. Tapi kalau urusan akhirat, nah kita memang dianjurkan untuk meminta kepada Allah Ta'ala. Jadi selain meminta itu ibadah, ya memang kita membutuhkan apa yang kita minta itu dalam urusan akhirat. Nah jadi ini mintanya kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Nah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan menolak segala bala dunia dan akhirat. Nah ini waqina adzabannar, lah peliharalah kami dari azab api neraka. Nah ini sebagaimana sorga itulah ada sorga dunia, ada sorga akhirat. Tu jannatun muajjalatun wa jannatun muajjalah, muajjalah dan muajjalah, ini sorga dunia dan surga akhirat. Nah demikian neraka pun ada neraka dunia, neraka akhirat. Nah
Nah, jadi kita minta peliharakan diri kita dari api neraka itu bukan cuma neraka dunia, tapi neraka apa bukan cuma neraka akhirat, tapi neraka dunia pun mudah-mudahan kita dilindungi gitu lah. Nah, neraka dunia itu apalah segala bentuk kesusahan yang membuat hati kita itu tidak tenang, tidak tentram, gitu lah. Nah, itu namanya neraka dunia. Apapun itulah bila membuat hati kita ini kacau balau, gak ada tenang, gak ada tentram, itu neraka dunia. Nah, maka kita minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita ke neraka itu. Kenapa? Karena bila sudah masuk neraka dunia ini, kemungkinan besarnya di akhirat pun akan masuk neraka yang bebijuran. Hanya ketidaktentraman hati dan jiwa itulah, nah ini yang akan menimbulkan kemaksiatan di dalam batin kita. Nah, orang kada tentram jiwanya itu dia tidak akan kuat menerima ujian bala, ada sabar cerita lah. Orang yang tiada tentram jiwanya, dia tidak akan bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah. Nah, ini menyebabkan kemaksiatan batin inilah. Nah, maka ketentraman jiwa itu sangat dibutuhkan. Nah, makanya tarikat-tarikat itulah, tarikat apa aja mesti disuruhnya berzikir. Amalannya itu zikir lah. Nah, zikir itu untuk apa? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati menjadi tentram, tenang. Nah, itu pangkalnya dulu, modalnya adalah bila ketentraman jiwa didapat, nah maka nafsu orang itu disebut nafsul mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kalau sudah nafsunya mutmainnah, tenang, tentram, itulah dengan sebab ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah. Nah, maka perintahnya, wahai nafsu yang sudah tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyah, senang, mardiyah dan disenangi, ridha dan diridai. Nah, jadi orang yang nafsunya sudah mutmainnah, sudah tenang itulah dia diperintahkan untuk kembali kepada Allah. Maksud kembali kepada Allah, kalau orangnya masih hidup berarti dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi kembali kepada Allah, bertaubat. Taubat itu memperbaiki diri lah. Nah, jadi ada terjadi peningkatan orang bertaubat itu, peningkatan ibadah, pengurangan maksiat. Itu paling nggak ada pengurangan, kalau ada penghentian maksiat itu lah. Nah, dia semua melakukan itulah meskipun sebenarnya beratlah, tetapi dilakukan radiyah, dia ridha. Ridha itu maknanya talakil mahalik biwajhin dhahik lah, segala hal yang membinasakan, yang apalagi cuma menyusahkan, itu diterima dengan senyum aja. Nah, jadi orang ridha itu lah meskipun dia merasakan sakit dan sebagainya, tapi orang seolah-olah tidak melihat penderitaannya karena selalu diterima dengan senang hati, mardiyah. Nah, ini bila orang sudah bisa ridha, maka dia pasti akan diridai oleh Allah Ta'ala. Nah, kenapa? Paman radhiya falahu ridha, paman sakita falahu alaihi sukhtu lah. Siapa yang ridha kepada Allah, dia pun pasti akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Tetapi siapa yang murka, protes kepada Allah lah terhadap apa yang sudah ditentukan Allah dengan iradatnya, protes. Nah, misalnya orang ini ditentukan Allah hidup miskin, misalnya protes lah, itu pada ridha ngarannya, falahu fa'alaihi sukhtu, maka dia pun akan mendapatkan murka dari Allah Ta'ala. Nah, sebenarnya kita ini lah disuruh yaitu terima aja apapun lah peran yang ditentukan Allah untuk kita, itu terima.
yang kayak model jadi bintang filmnya adalah kan bintang filmnya itu ada pemain intinya yang jadi jagaunya ini lah. Ya ada pemain yang di dalam mainnya itu selalu menderita kekalahan dan sebagainya, atau perannya sebagai orang miskin, sebagai pengemis. Nah kira-kira lah pemain-pemain film itu pada banyak protesnya lawan sutradara itu. Kayaknya bila protes ini cari yang lainnya aja sutradara sudah pemainnya ini hampir ya kan. Kalau dapat honor jadinya lah. Nah ya terima aja apapun perannya itu, peran jadi orang miskin ke peran jadi apa, nah ini terima aja lah. Nah kalau diterima dengan senang hati, nah maka sutradaranya pun akan dengan senang hati memberikan honornya kepada orang itu. Nah jadi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah kalau sudah jiwanya tentram, silakan masuk kelompok hamba-hambaku yang saleh, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Nah jadi kalau orang mendapatkan ketentraman jiwa dalam hidup di dunia, pada hakikatnya dia sudah masuk surganya Allah, surga dunia. Nah itu apapun lah, apakah dia orang miskin kah, orang kaya kah, orang alim kah, orang kada alim, bila jiwanya tentram, nah ini orang sudah dalam surga dunia. Dan ini lah tidak kekayaan harta tidak menjadi patokan menjamin orang bisa tentram hatinya, atau pangkat kedudukan itu pun tidak menjamin lah. Itu cerita Ibrahim bin Adham, itu seorang wali besar. Nah beliau ini min abnail muluk, beliau ini salah satu dari calon-calon raja lah, jadi anak-anak raja. Yang sistem kerajaan itu bila rajanya kena mati atau ampi, anaknya yang naik lah. Nah Sidin ini termasuk calon itu. Hidup di istana mewah dengan segala fasilitas, itu semuanya lah berlebihan. Nah tetapi Sidin ini sulit mencari ketenangan jiwa lah. Hendak guringnya itu 2-3 jam dulu hanya mau guring. Lalu satu ketika lah dari atas istana tinggi itu ini menjanguk ke bawah, melihat ke bawah. Itu ada seorang pemulung lah kalau ini lah. Nah itu yang mengambil sisa-sisa makanan yang ada di sampah. Dilihat Sidin, pemulung itu dapat sepotong roti. Nah ini rotinya ini kira-kira sampai dibuang orang tuh dapat daluarsa lagi, jaga ibarat tuh ini kan. Nah lalu roti itu dimakan, limbah makan itu bersandar di bak sampah itu terguring mengaruh. Orangnya ini Majar Ibrahim bin Adham nyamannya hanya mencari guring, padahal lihat keadaan zahirnya itu kan jadi pemulung pakaian rigat dan sebagainya, itu makanan seadanya, tapi dia bisa tidur senyenyak itulah. Ini berarti menunjukkan dia punya ketenangan jiwa. Nah sementara aku jadi Ibrahim bin Adham ini hidup serba kelebihan dia adalah serba mewah ini, tapi guring ngalih karena ketidaktentraman jiwa. Nah akhirnya Ibrahim bin Adham ini adalah bertekad untuk mencari ketenangan jiwa itu. Beliau tinggalkan istana. Jadi calon raja ini ditinggalkan, mencalon ini adalah tinggalkan. Kemana mencarinya? Nah informasinya kalau ingin dapat ketenangan jiwa ini cari guru lah, masalah kejiwaan. Ya dalam tasawuf kita itulah membahas masalah kejiwaan. Nah saking kuatnya tekad Ibrahim bin Adham dan besarnya pengorbanan beliau ini, mengorbankan calon jadi raja ini dikorbankan adalah. Nah ini sebelum beliau bertemu guru itu sudah diberi karamat oleh Allah Ta'ala. Nah beliau meninggalkan istana, berjalan adalah siaha
berjalan kaki aja kada pakai fasilitas kerajaan, itu seadanya sanggup. Nah di jalan itu lah sudah sekian mil berjalannya tuh. Nah ini ketemu jalan menyeberang, akhirnya ada sungai itu lah, tapi tinggi ini anunya. Jadi ada cuma sebilah kayu, itulah gasan jembatannya itu. Jadi beristilah ada jembatannya, ini jembatan darurat. Lalu ternyata Sidin hendak menyeberang situ lah, sebelum Sidin itu ada orang berdahulu menyeberang. Berdahulu ini gugur, makanya jurangnya dalam banar ya adalah. Nah lidah Sidin ini kada terasa spontan mengatakan keep stop jar kita. Nah maka tegana orang tadi itu ada tegana mawang-awang adalah orang nang gugur itu, lalu diselamatkan. Nah inilah karamat pertama Sidin, padahal Sidin ini belum lagi mengaji tasawuf itu lah, belum ketemu lagi gurunya, baru di perjalanan mencari guru. Cuma karena tekadnya ingin mencari ketenangan jiwa ini, maka dia sudah diberi karamat oleh Allah Ta'ala. Nah selamatlah orang itu, jakanya gugur yang asli itu pecah lah kepala karena jurang batu itu. Nah kemudian beliau belajar, ketemu akhirnya lawan guru-guru ini, belajar dan betul-betul diberi karamat yang banyak. Di antara karamat Ibrahim bin Adham itulah beliau pernah sembahyang di pinggir pantai. Nah lalu Sidin meraup pasir di pantai itu, sekali dibuka ini semua jadi emas. Nah cuma dibuang Sidin ke laut emasnya itu. Karena Sidin sudah menjalani hidup zuhud di dalam hati. Nah cuma intinya tadi itulah berdoa. Nah ini doa ini ya memang dalam makam-makam tertentu bila ada orang yang meninggalkan doa. Nah, tetapi secara umum doa itu diperintahkan dan dinilai sebagai ibadah. Nah, jadi kalau di Quran itu lah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum minal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhanmu berkata, berdoalah kepadaku, kata Allah. Jadi Allah menyuruh memang berdoa. Astajib lakum, aku akan perkenankan doamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang gengsi lah untuk berdoa kepadaku, kata Allah, maka orang itu akan diancam masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah jadi doa itu hukumnya sunat gitulah. Nah, arti sunat itu digawe pahala, ditinggalkan kada berdosa. Cuma kalau meninggalkan doa dikarenakan kesombongan, artinya gengsi, rasa gengsi, minta lawan Allah Ta'ala ini. Dan ini masalahnya ini adalah sombong ini nang haram. Jadi kalau sekedar kada berdoa itu pada masa kada apa aja karena koler aja, ya tidak berdosa seseorang. Tapi kalau mati-matian kada hendak berdoa karena merasa tidak perlu lawan Allah Ta'ala, nah ini yang bermasalah, yang diancam dengan neraka. Nah lalu doa itu sendiri adalah ibadah. Ad-doa wal ibadah. Ajar Nabi, doa itu adalah ibadah. Nah jadi ketika kita berdoa, nah itu berarti kita beribadah kepada Allah. Nah ini dikabulkan kada dikabulkan, doa itu tetap nilai ibadah itu ada. Nah kalau dikabulkan ya untung lagi lah. Andai kata kada dikabulkan pun doa itu lah kita tidak rugi. Nah sehingga dalam adab berdoa itu tinggalkan istijal. Istijal itu jangan model memaksa Tuhan segera mengabulkan doa kita itu lah. Jangan. Nah ini pasrahkannya kepada Allah. Kapan Allah Ta'ala akan mengabulkan, terserah Tuhan, mana yang terbaik. Nah bawahnya kita jangan bosan-bosan berdoa. Ala Nabi Ibrahim itu doa minta anak 80 tahun nanyar kabul.
Ya kita 2-3 tahun kan asa putus asa sudah sekali jampi berdoa. Dan lagi pula di sisi lain, nah, kata para ulama, kalau orang tuh berhimmat berdoa tentang itulah yang dipintanya, misalnya ada itu berhimmat, nah ini pertanda bahwa suatu saat dia akan mencapai itu tandanya. Nah jadi biar berapa tahunnya bila pindah palung kabul ya terus dia berdoa, dan satu saat itu akan kabul. Ya karena Allah Ta'ala ini pinanya di dalam hadis-hadis itu lah, kadang mengabulkan capat itu ada unsur kesengajaan juga dari Allah. Kenapa? Nah ini aku ketujuh benar ujar Allah Ta'ala mendengar suara hambaku yang meminta kepadaku. Jadi biar aja ku lambatkan mengabulkannya supaya ini minta terus, karena aku ketujuh mendengar suaranya itu. Soalnya bila langsung dikabulkan bisa isuk ada lagi berdoa itu kan masalahnya. Nah ini salah satu lah alasan kenapa kadang-kadang doa kita itu ya lambat ternyata kabul, akhirnya kabulnya cuma lambat. Itu dikarenakan Allah ketujuh mendengar suara kita yang berdoa. Nah kemudian berdoa itu lebih dianjurkan lagi lah di tempat-tempat yang mustajab dan di waktu-waktu yang mustajab. Ya, ada tempat ada waktu lah. Nah, tempat mustajab itu kalau di Mekah itu banyak benar lah tempat mustajab doa. Nah ini ada sekitar 13 tempat lah yang mustajab doa di Mekah. Jadi orang kadang-kadang ya kurang mengetahui itulah, yang tahunya itu cuma yang ada di sekitar Ka'bah. Nah kalau di Ka'bah itu memanglah multazam ngarannya, itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu disebut multazam, yaitu tempat yang mustajab doa. Nah cuma orang di situ dianjurkan menempelkan dadanya ke multazam itu berdoa. Nah ini yang berabut ya, jadi artinya tempatnya mustajab doa, tetapi kita mungkin mendapatkan kesempatan berdoa di situ itu sulit lah, karena itu dirabutakan oleh ribuan orang. Nah kemudian diantara lagi tempat di samping Ka'bah itulah, itu di samping makam Ibrahim. Kadang telapak Nabi Ibrahim itulah, nah di sampingnya itu atau di belakangnya itu tempat mustajab doa. Nah cuma sekarang ini sulit juga karena itu dijaga polisi. Ada kawan orang hendak bertahan di situ lah, karena itu kelaluan orang tawaf, bujur juga pengalasannya itu. Kebanyakan orang bertahan itu berdoa nih, orang tawaf terganggu lah. Nah kemudian di samping Ka'bah itu ada namanya mizab pancuran emas, itulah. Nah di bawahnya itu tempat mustajab doa. Nah cuma untuk mencapai bisa masuk ke tempat itu pun perkara sulit lah, karena andaknya itu di dalam Hijr Ismail. Hijr Ismail itu lawangnya dua lah, sebelah kanan sebelah kiri, halus itu berabut orang masuk situ. Jadi tempat yang sulit juga. Nah kemudian ada di Safa, di Marwah, di Bukit Safa, Marwah tempat orang sa'i itulah. Nah itu tempat mustajab doa. Di bawahnya, nah itu ada Darul Arqam. Nah cuma Darul Arqam itu rumah si Arqam. Arqam itu nama seorang lah sahabat Nabi yang awal-awal juga masuk Islam. Dan itulah sesudah Arqam ini masuk Islam, maka semua sahabat-sahabat Nabi yang lain di Mekah itu masuk Islamnya di rumah Arqam itu. Darul Arqam.
sampai urutan ke-40 nang masuk Islam di rumah Arqam itu lah. Nah ini yang terakhir nih jagawanya urutan ke-39 itu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib nang masuk Islam di rumah Arqam itu lah. Nah urutan yang ke-40 Sayyidina Umar bin Khattab. Masa sudah dua jagawan ini masuk Islam, itu kan rumah Arqam tuh posisinya tersembunyi dahulu lah. Jadi orang masuk Islam tuh kada tapi ketahuan, karena bila ketahuan bahaya. Orang kafir Quraisy itu mengancam lah. Nah jadi sesudah dua jagawan ini masuk Islam lah, Hamzah bin Abdul Muttalib, yang kedua Umar bin Khattab. Nah ujar Umar masuk Islam kada perlu sembunyi-sembunyi lagi. Nah aku nang menjamin bila ada yang mengganggu, ini dia akan berhadapan denganku. Nah maka sampai urutan ke-40 lah mulai sahabat Nabi itu yang masuk Islam selama Nabi di Mekah itu 70 orang aja. Jadi sampai urutan ke-40 di rumah Arqam itu lah. Nah selebihnya itu hajar di mana-mana. Nah rumah Arqam itu posisinya lah antara kita turun Bukit Safa itu, Sahih itu kan Bukit Safa turun. Nah sebelum menemui lampu hijau, nang buka berlari-lari kecil kan ada lampu hijau. Nah antara lampu hijau lawan Bukit Safa itulah rumah Arqam Bahari. Cuma wah ini kan ada rumahnya lagi bang, itu posisi letak posisinya di situ lah. Nah ini tempat mustajab doa dan utamanya doa adalah kita minta keimanan di situ karena sumber-sumber keimanan artinya orang masuk Islam itu banyak di situ lah. As-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat Nabi yang pertama masuk Islam di situ. Nah kemudian ada lagi di sekitar Masjidil Haram itu tempat mustajab doa, itulah puncak gunung Abi Kubais atau Jabal Kubis. Nah cuma sekarang gunung itu dia pangerannya disasap adalah kada sempurna seperti di zaman dahulu lah, di zaman Nabi atau zaman Nabi Ibrahim. Di atasnya dibangun istana raja lah. Nah cuma bekas puncaknya itu sekarang jadi lantai antara istana raja lawan bangunan masjid itu kan sempit itulah. Nah di situ ada tiang listrik. Cuma wah ini ulun lihat tiang listriknya di paculnya juga, cuma ditandainya ada semen yang kayak drum itu segi 4 bekas tiang listriknya. Nah itu posisi itu pas di puncak asalnya lah gunung Jabal Kubis yang asli itu di situ puncaknya. Cuma kalau sekarang ya jadi lantai karena disasapnya itu. Nah di situ itu mustajab doa lah, berdoa di situ itu bagus. Nah kemudian tidak jauh dari situ lah, dari yang bekas tiang listrik itu, wah ini tiangnya udah ada lagi cuma masih ada tandanya. Nah itu ada ngarannya Babun Nabi. Itu masuk pintu ada pintu Nabi. Artinya Nabi itu bahari dari rumah Zidin tuh kalau ke Masjidil Haram pintunya lewat situ masuknya. Itu bahasa Inggris tuh Nabi, Babun Nabi. Dan di situ pun tempat bersejarah lah yang mustajab doa. Nah, kemudian terus lagi berjalan ke belakangnya itu di samping masjid itu lah masjid yang sekarang. Nah itu ada bekas tempat rumah Sayyidah Khadijah. Nah itu tepatnya di Bukit Marwah itu dalam masjid kan sekarang Bukit Marwah ada pintu keluar menuju WC. Nah ini kalau keluar menuju WC itu melewati inilah rumah bekas Sayyidah Khadijah dan itu pun tempat mustajab doa. Nah kemudian berjalan lagi ampah ke kanan menuju tempat lahirnya Nabi yang sekarang ini kan jadi perpustakaannya adalah. Nah di situ kita melewati WC 1000, orang menyebutnya orangnya banyak benar WC. Di situ tuh sebenarnya WC 1000 ini banyak sejarah lah. Itu disebut Gang Fatimah Bahari. Karena anak Nabi, putri Nabi Fatimah itu lah kalau
dia bermain-main itu lewat jalan situ. Dan di situ ada batu yang setiap kali Nabi itu berjalan lewat situ kan ke masjid, dari rumah ke masjid itulah melewati tempat itu, dan batu itu selalu memberi salam kepada Nabi. Nah cuma itu di WC itu bang, di daerah WC itu lah, cuma itu orang-orang Wahabi ini yang ada peduli lah yang bersejarah itu. Kalau dianggapnya mengganggu ya dibuangnya. Ini batu itu, wallahu alam dipataknya aja di WC dia, itulah WC 1000. Padahal di situ tuh banyak tempat bersejarah. Nah kemudian terus lagi lah, itu ada tempat lahirnya Nabi. Nah sekarang perpustakaan maktab itu diulahnya lah, di situ rumah tempat lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ pun mustajab doa. Nah kemudian terus berjalan ke Ma'la. Kalau kita dari situ menuju Ma'la, maka kita akan lewat lah Masjid Rayah ngarannya. Tetapi orang kita itu sering menyebutnya Masjid Kucing. Ada Masjid Kucing ini, wallahu alam, lo ada tahu kan sejarahnya kenapa jadi sampai sebutannya Masjid Kucing. Yang ada sebutan di dalam kitab tuh Masjid Rayah ngarannya. Rayah itu masjid bendera. Nah di mana di tahun ke-8 Hijriah lah Nabi SAW bersama 10.000 sahabat dari Madinah itu pergi ke Makkah lah untuk melaksanakan ibadah umrah. Tetapi orang-orang Makkah ini gentar lah, dikira hendak menyerbu mereka, hendak perang gitu. Nah mereka ketakutan, lalu sepalih melarikan diri gitu lah. Dari Mekah itu ada nang ke Taif kemana, nah sepalih itu bersembunyi di rumah pada keluar, dan sepalih mereka menyarah masuk Islam. Maka tahun itu dikatakan Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah tanpa terjadi peperangan sedikit pun, karena musuh ini takutan berdulu. Nah, jadi ditaklukkanlah kota Mekah itu, kemenangan di tangan umat Islam, Nabi beserta 10.000 dari Madinah itulah. Nah lalu tanda kemenangan itu ditajaklah bendera tinggi. Yang menajak benderanya itu di Masjid Kucing itu lah, yang dipadahkan Masjid Kucing itu ya, Rayah itu masjid bendera. Nah ini sejarahnya lah. Nah cuma wayo ini masjidnya nggak ada lagi dia, digusur orang lah. Nah itu pun tempat mustajab doa. Jadi banyaklah tempat-tempat bersejarah di Makkah ini lah. Nah ini sebahagian kita nih nggak tahu. Padahal itu penting itulah. Nah sampai karena ada Masjid Syajarah di Barakabah, Ma'la itulah makam saya Khadijah, itu ada Masjid Jin. Nah itu tempat-tempat bersejarah. Nah kemudian doa ini ada pula waktu-waktu yang mustajab doa. Ini waktu lah. Nah diantaranya waktu mustajab doa itu kira malam Jumat atau di hari Jumat itulah. Nah kalau malam Jumat itu hampir semalaman malam Jumat itu mustajab doa. Kalau hari Jumat itu ada satu waktu ujar Nabi yang tiadalah bertepatan dengan waktu itu seorang hamba yang muslim berdoa meminta kepada Allah Ta'ala kecuali pastilah dikabulkan. Nah cuma waktunya ini disembunyikan, entah ke pagi, ke tengah hari, ke sore kah, sehingga pendapat ulama, tapi ini sangka-sangkaan juga lah. Itu waktu yang dimaksud itu ada madahkan imbah asar. Nah, imbah asar itu masih luas juga waktunya, ada madahkan paparak maghrib itulah. Nah ada juga memandahkan dikala khatib berkhutbah, ketika khatib itu di akhir khutbahnya itulah fazkurullaha ta'ala yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Nah, ketika khatib mengatakan was'aluhu min fadlihi yu'tikum, mintalah kepada Allah anugerahnya maka Allah akan memberi itu. Nah di saat itulah mustajab doa.
Nah, kalau para khatib turun itu akhir-akhir sesudah doa Allahumma bil mu'minin wal mu'minat itu lah. Nah, ada juga mengatakan waktunya itu antara dua khutbah, ketika khatib duduk antara dua khutbah. Nah, ada juga mengatakan waktu mustajab doa itu adalah antara khatib turun dari mimbar dan sembahyang Jumatnya, antara itu. Nah, cuma yang jelas ini waktunya gitu pada panjang lah, sedikit aja, tapi bila berdoa waktu itu pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Namun nggak itu pendapat-pendapat ulama, ya baca aja semua antara khutbah, dua khutbah berdoa meskipun dalam hati aja lah. Nah, ketika khatib membaca fas'aluhu min fadlihi yutikum, itu minta juga kepada Allah lah. Ketika khatib turun minta lagi kepada Allah. Sesudah sembahyang Jumat minta lagi, bahasar minta juga. Nah, ini masang luka banyak itu satu nggak ada apa, ada aja nang kana. Masang luka sebutingannya pas luput udah bayiwak makan. Nah, kemudian diantaranya lagi ialah malam nisfu Sya'ban. Ujar Nabi SAW, khamsul layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang tiada ditolak doa. 5 malam itulah Lailatul Jumat. Yang pertama malam Jumat, wa awwal lailatin min Rajab, yang kedua malam pertama bulan Rajab. Nah, yang ketiga wa lailatul nisfi min Sya'ban, ini malam nisfu Sya'ban. Nah, yang keempat wa lailatul fitri, ini malam Idul Fitri. Dan yang kelima wa lailatul nahri, malam Idul Adha. Dan inilah 5 malam ya kan, yang bila berdoa tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi sebenarnya kalau nang penting-penting benar itu ya berdoa aja semalaman. Korban dulu kada beguringan malam-malam Jumat. Ya, berdoa itu insya Allah kabul. Kalau memang keperluan kita penting benar. Itu menadak nang tiap minggu kan ada malam Jumat itu lah. Nah, atau setahun sekali yaitu malam nisfu Sya'ban misalnya. Separuh malam itu. Hah? Separuh malamnya. Ya separuh itu bisa kana bisa kada. Ini kan waktunya disembunyikan lah apabila nah itu umumnya semalaman itu kada batah kada kana lagi pasti kana sudah. Nah, setengah malam atau sekali aja berdoa tapi pas karena waktunya ya ada masalah aja cuma nggak ada pasti. Mun semalaman itu ada batah luput lagi. Nah, itu hajat-hajat besar bang tapinya. Ini bergaya orang mencalon misalnya jadi apa kan? Nah, itu daripada mengalih-alih kampanye macam-macam lawan orang lah. Baik malam Jumat bisa malaman. Kopi aja. Nah, cuma kadang-kadang ya itu urusan ibadah ini gitu tapi kuat tibahan lah. Pada ya dibandingkan misalnya lawan ini uyuh juga awak itu kan. Nah, kemudian alimun itu jadi. Ini kita insyaallah dari malam Jumat kita benisfu. Di sini jadi siapa hendak umpat di sini silakan. Pada rumah WA bertakon di pondok aja benisfu. Insyaallah. Al-Fatihah. Jangan apa tu jangan ada saya ada surat al-mustaqim surat al-ladina nambalam wal khawdu balam lantalin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حلال نار وادنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق امرك وعصق حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا الإخلاص بطلب العلم وبنا شريك بجميع الطاعات ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.